Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi Unimugo. Ini S1 Kebidanan dan Hukum, gabung. Untuk presentasi kelas kebidanan atau dua-duanya? Kebidanan, Pak. Oh, kebidanan. Cuman satu ya yang presentasi. Oke. Sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pembelajaran ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu langsung saja, silakan dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ibadah puasa dan korelasinya dalam pembentukan insan berkarakter. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Dwi Retno Rizkawati, dan teman saya, Angel Laksana Pratama. Selanjutnya, Sebentar. pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Tujuan puasa, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengajarkan solidaritas, yang ketiga dapat meleburkan dosa, lalu bersyukur kepada Allah, yang kelima mendapatkan pintu surga, dan yang keenam melatih untuk menahan diri. Allah memerintahkan umat muslim berpuasa karena Allah ingin mendekatkan hambanya kepada surga. Bahkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hikmah puasa. Yang pertama ada menjadi manusia bertakwa dan nurani. Yang kedua, bukti ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, mengasah kesabaran. Keempat, mensyukuri nikmat Allah. Yang kelima, terjaga dari perbuatan tercela. Yang keenam, sebagai ladang amal. Ketujuh, dibebaskan dari api neraka. 8, mendapatkan ampunan. 9, didoakan oleh malaikat. Dan 10, menjadi penghuni surga. Menggali makna spiritual puasa. Puasa adalah suatu proses penyadaran kepada manusia agar dalam melihat hidup dan kehidupan tidak hanya dengan ukuran dan pandangan yang serba lahir,
tetapi juga ada dimensi batin yang apabila diolah dengan sungguh-sungguh akan memberikan rasa hidup yang lebih lengkap, memiliki berkah dan rasa kelimpahan rahmat ilahi. Pengaruh puasa dalam pembentukan insan berkarakter. Ibadah puasa pada Ramadan mempunyai orientasi pada pembentuk karakter diri seseorang menuju derajat mulia, yaitu takwa di hadapan Allah Tuhan semesta alam. Sehingga orang yang menjalankan puasa atas dasar iman dan keyakinan kepada Allah ditempatkan di tempat yang terbaik dan memuliakan di sisinya. Sehingga hanya Allah yang dapat menilai kualitas ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang, apakah orang tersebut benar-benar bertakwa atau tidak. Baik, kami membuka 2 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitria Suci. Ingin bertanya, bagaimana hukum jika seseorang itu puasa tetapi tidak melakukan sholat? Terima kasih. Minimal 3 ya, biar seru. Saya ingin bertanya. Mbak Furko. Tafadhol. Apa hukumnya jika berpuasa, tetapi kan berpuasa adalah menahan hawa nafsu, tetapi ketika kita sebagai manusia tidak mengerem, ketika kita berbicara kayak kurang baik lah istilahnya, dalam pergaulan sekarang kan banyak yang perkataannya itu kurang sopan atau kurang baiklah istilahnya, itu dalam puasa itu hukumnya bagaimana? Apakah puasa itu tetap diterima atau tidak? Terima kasih. Good question. Satu lagi? Dari hukum udah ya? Oh ya, untuk absensi bisa diakses nih edunya di kolom absensi, baik kebidanan maupun hukum. Tadi sudah saya set nih di edu. Jadi mohon maaf agak telat, ada tamu tadi. Jika sudah nggak ada pertanyaan, bisa direspon ya. 2 pertanyaan tersebut, silakan. Izin bertanya, Pak. Kok dengung suaranya? Ya, perkenalkan, nama saya Diana Nafita. Izin bertanya, saya Diana Nafita dari Prodi Hukum. Sebenarnya sejarah dari puasa sendiri itu ada nggak sih, Pak? Dan semisal ada, boleh diceritakan sejarah dari puasa. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk mahasiswa apa dosen? Untuk mahasiswa ya, karena yang presentasi mahasiswa bukan saya. Oh iya, Pak. Ya. Masih semangat ini puasa hari ke-15. Sekarang yang paling ditunggu waktu maghrib ya. Masih berapa jam itu? Jam 6 kurang. Mbak Furko di mana nih? Di Unimuba apa di rumah? Di kos, Pak. Oh, di mana kos-kosannya? Di
Di depan gang PKU. Oh, PKU Gombong ya. Sudah bisa dijawab? Atau mau saya isi materi sambil menunggu jawaban? Ya, udah oke. Nanti kalau sudah siap, resen ya, sang penjawab. Terima kasih atas presentasinya dan juga atas pertanyaannya. Berat-berat pertanyaannya ya. Pertama terkait puasa tapi tidak sholat. Ya. Puasa Ramadan tapi tidak sholat wajib gitu ya. Kemudian yang kedua terkait puasa tapi tidak bisa menahan diri dari lisan yang tajam silet. Ya. Yang ketiga terkait sejarah puasa. Silakan bisa ditanyakan Mbah Google ya. Kita mulai presentasi saya. Kita masuk ke definisi ibadah puasa. Ya. Menahan diri atau pengendalian diri. Kenapa ini disyariatkan ya? Tadi terkait ini peristiwa kosmis nih, di Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-an itu. Bahwa manusia yang pertama melakukan dosa adalah Nabi Adam. Ya, tentu saja karena beliau manusia pertama. Dan dosa pertama yang dilakukan adalah tidak mampu menahan diri dari godaan setan untuk tidak memakan buah hud. Buah hud itu artinya buah kekekalan. Buah kekekalan. Jadi setan ini goda Nabi Adam agar kalau Nabi Adam ingin kekal di surga, maka makanlah buah hud ini, buah kekekalan ini. Akhirnya tergoda Nabi Adam karena ingin kekal di surga. Mungkin kita juga akan tergoda seperti Adam ketika digoda oleh setan seperti itu. Adam lupa bahwa pada hakikatnya, jati dirinya tidak mungkin makhluk itu kekal. Yang kekal abadi hanya Allah. Kemudian diusirlah ya Nabi Adam dari surga karena tidak mampu menahan diri. Padahal di surga apapun boleh dilakukan, apapun boleh dimakan, boleh diminum kecuali satu, yaitu buah hud. Tapi Adam tergoda. Bayangkan begitu banyak kebolehan, kehalalan, yang diharamkan hanya satu, masih tergoda. Dan kita ini anak cucu Adam. Sangat mungkin tergelincir, tergoda seperti Nabi Adam. Walaupun kita tahu yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Coba di list ya. Apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang diharamkan. Jauhnya sangat jomplang. Selisihnya sangat jomplang. Ini salah satu sejarah awal ya. Karena manusia dosa yang pertama dibuat tidak mampu menahan diri, itu salah satu disyariatkannya puasa ya. Dan puasa ini macam-macam, ada puasa dari makan minum, ada bahkan ibunya Nabi Isa, Maryam, itu disuruh puasa bicara. Jadi bermacam-macam syariat puasa. Ada puasanya Nabi Dawud ya. Dari umat lain ya. Hampir semua agama itu memiliki ajaran puasa.
Kalau agama Yahudi dulu ya, ya Yahudi zaman dulu puasanya itu hanya 1 kali makan. Jadi bisa dikatakan puasanya itu 24 jam. Hanya ada sahur, tidak ada buka. Ya, itu beraneka macam. Bahkan binatang pun juga diajari Allah untuk puasa. Ya. Ketika ayam merengkami telurnya, dia dalam kondisi berpuasa. Apa ya, hewan lain yang disuruh puasa ya? Tentu ada ya, selain yang mengkerami tadi tersebut. Jadi ini secara bahasa adalah asyam, as-saum, yaitu menahan diri, melakukan pengendalian diri. Menurut istilah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak ya, mudahnya dari subuh sampai maghrib, disertai niat dalam hati. Ketika kita sahur itu juga bagian dari niat. Apakah niat harus diucapkan atau tidak? Boleh diucapkan, boleh tidak ya. Kecuali niat ihram. Niat ihram itu harus diucapkan. Hal-hal yang membatalkan puasa ya, secara fikih jelas tadi ya, makan, minum, hubungan seksual. Ini unik ya. Ini kan sesuatu yang halal ya, sebenarnya yang halal, tapi sementara waktu tidak dihalalkan di bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib. Ya ini cara melatih kita agar pandai menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi ayatnya ya, terjemahnya. Kemudian muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya tidak membatalkan. Keluar darah haid dan nifas otomatis batal, dan gila atau hilang kesadaran saat berpuasa. Kemudian hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka tidak ada perlu bagi Allah untuk memperhatikan apakah dia puasa atau tidak. Puasa itu sebagai benteng ya, junnah. Dan apabila waktu puasa, maka janganlah salah seorang di antara kalian berkata kotor, jangan marah. Jika seorang mencaci atau memusuhinya, maka hendaklah ia katakan, inni shaimun, sungguhnya aku sedang berpuasa. Baik, apakah sudah siap dengan jawabannya? Kalau sudah, saya tutup dulu nih. Sudah siap belum? Dari 3 pertanyaan. Ini siapa ya yang presentasi? Mbak Rizky. Angel, Pak. Oh iya. Gimana Mbak Angel, sudah siap jawabannya? Iya, sudah, Pak. Oh iya, silakan. Angel Elga ya. Pertanyaan pertama, puasa tapi tidak sholat. Kepriwe gue, puasa tapi tidak sholat. Sholat tapi tidak puasa. Sama nggak itu? Dibolak-balik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Hukum puasa bagi orang yang meninggalkan sholat akan sia-sia ibadah puasa yang dikerjakannya. Selain itu, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat kemudian berpuasa oleh sebagian ulama dikatakan sebagai orang yang kafir. Tentu ia tidak akan mendapatkan pahala puasa. Lalu, tidak sholat, puasa tetap sah. Berdasarkan hukum fikih, hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, ibadah puasanya tetap sah. Karena dalam fikih menyatakan bahwa tidak sholat bukan berarti sesuatu yang membatalkan puasa. Bahkan orang yang berbuat maksiat pun tidak batal puasanya. Sekian untuk Mbak Sinta. Ya, terima kasih Mbak Angel. Angel. Yang kedua?
Puasa tapi marah-marah gitu ya mungkin. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Furko. Apa hukumnya jika dalam berpuasa tetapi dalam berbicara tidak dijaga? Apakah puasa tersebut diterima atau tidak? Jawabannya, berkata kasar sendiri dijelaskan tidak dapat membatalkan puasa, namun sangat berpotensi untuk mengurangi pahala puasa yang sedang dilakukan. Dikutip dari buku dalam Pangkuan Sunnah karya Syekh Yusuf Al-Qadwi yang diterjemahkan, diterangkan bahwa dengan tidak berkata kasar, kita dapat menjaga amalan puasa. Terima kasih. Yang ketiga, good answer. Selanjutnya untuk sejarah dari puasa. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya lebih kurang 18 bulan saat Rasulullah tinggal di Madinah. Pada akhir bulan Sya'ban turun wahyu Allah surah Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa Ramadan. Maka mulailah Rasulullah dan para sahabat melaksanakan puasa Ramadan, yakni pada bulan ke-9 menurut perhitungan tahun Qamariyah. Sepanjang hidupnya, Rasul SAW sempat berpuasa selama 9 kali Ramadan, yakni 8 kali melaksanakan puasa selama 29 hari dan 1 kali puasa selama 30 hari. Puasa Ramadan wajib bagi muslim yang sudah dewasa atau balik, dan tidak diwajibkan pada anak-anak, orang sakit, tua, dan lemah, serta orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Mengapa puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan? Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai hal ini. Semua itu adalah rahasia Allah. Namun, sejumlah pihak menduga ada beberapa hal yang menjadi sebab diwajibkannya puasa pada Ramadan. Pada malam 17 Ramadan, Allah menurunkan wahyu pertama Al-Quran pada Nabi Muhammad. Wahyu diturunkan ketika Nabi bertafakur di Gua Hira. Pada malam itu pula, Rasul SAW dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT. Selain itu, pada Ramadan terdapat satu malam yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Itulah malam Lailatul Qadar. Keutamaan lainnya yang terdapat pada bulan Ramadan dan tidak ditemukan di bulan lainnya adalah sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya. Terima kasih. Sudah puas belum tuh yang bertanya dengan jawabannya? Sudah, Bang. Ya, saya kira benar nih. Secara fikih, baik meninggalkan sholat maupun meyeh-meyeh atau marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Dari sudut pandang fikih tidak batal puasanya. Tapi perlu diketahui bahwa baik sholat, dalam hal ini sholat wajib, dan juga puasa Ramadan atau puasa wajib, itu sama-sama arkanul Islam ya. Sama-sama rukun Islam. 5 pilar yang memang harus ditegakkan. Salah satu ditinggalkan ya keislaman kita akan pincang. Apalagi sholat ya. Sholat merupakan pembeda antara kaum muslim dengan kafir. Sholat juga awalu ma yuhasib fi yaumil qiyamah. Sholat itu yang akan pertama dihisab oleh Allah. Yang akan dihitung dari amalan kita yang pertama yang dinilai adalah sholatnya. Idza sholaha sholahat sairul awamiri wa idza fasadat fasada sairul awamiri. Jika sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lain juga baik. Jika sholatnya rusak, maka amalan yang lain juga rusak. Apa ukurannya baik dan rusak sholat ini? Yang pertama tentu dari kualitas sholat kita ya. Dimulai dari wudunya, tata caranya, dan juga tingkat kekhusyuannya. Yang kedua dari aspek kuantitas ya. Tadi pertama kualitas, yang kedua kuantitas sholat kita. Sholat kita yang wajib hanya 17 rakaat
kenapa tidak kita sempurnakan sehari menjadi 40 rakaat. Misalnya yang 5 waktu atau 17 rakaat tersebut ditambah tahajud, ditambah duha, ditambah sholat qobliyah, ya, qobliyah maupun badiah, insya Allah akan lebih dari 40. Tapi kalau kita bisa rutin melaksanakan sholat sehari 40 rakaat, insya Allah akan membawa dampak yang berbeda ya. Artinya kita akan insya Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu puasa dikaitkan dengan akhlak tadi ya. Secara fikih benar tidak membatalkan, namun secara spiritual kita akan kehilangan nilai puasa itu sendiri. Kita hanya menggugurkan kewajiban menjalankan puasa. Tapi ya, setelah Ramadan kita akan kembali, tidak ada perubahan. Itu yang sesungguhnya dikatakan tujuan puasa la'alakum tatakun, agar kamu semakin takwa, itu tidak tercapai. Dan terakhir tentang sejarah puasa, ya tadi sudah dilengkapi oleh Mbak Angel Elga. Ya, terima kasih, panjang sekali penjelasannya, sangat lengkap. Itu versi puasa Nabi Muhammad. Kita sebenarnya kan mengenal beberapa versi puasa Nabi Dawud, Maryam dengan puasa bicaranya, ya, dan juga dari agama-agama lain. Baik, kita lanjutkan ya sedikit. Ini yang tadi pertanyaan yang kedua ya, kita bisa kaitkan dengan ini. Berpuasa tapi berakhlak mazmumah, berakhlak yang tidak baik. Karena padahal hakikat puasa yang pertama adalah tazkiyah nafs, yaitu mensucikan diri. Ini bisa lebih ke aspek nafs ya. Kemudian yang kedua adalah tazkiyah al-qalbu, mensucikan hati. Hakikat puasa itu mensucikan hati. Kita puasa tapi hati kita belum suci atau kotor, pendendam, pemarah, penghasut, pendengki, maka kita akan kehilangan hakikat puasa. Kemudian juga tazkiyah an-niat, mensucikan niat kita. Niat kita sebagai seorang beriman. Tazkiyah al-amal, juga mensucikan amal-amal ibadah kita yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh langsung buka speaker ya. Kemudian mengapa Allah mewajibkan puasa? Tadi selain peristiwa kosmis Nabi Adam, juga secara tekstual ada dalam Quran surah Al-Baqarah 183 dan juga dalam Al-Hadis, yaitu tentang Arkanul Islam. Bunyal Islam ala khoms. Ya, Islam dibangun atas 5 pilar: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tujuan dan fungsi puasa. Tujuannya pertama menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Ini nanti setelah Ramadan kita semakin taat atau semakin balelo sama Allah. Maka di situ tujuan kita tercapai atau tidak. Manfaat-manfaat puasa atau manfaat sosial dari puasa adalah pertama melatih hidup disiplin dan bersatu. Wah. Disiplin waktu ya, dari subuh sampai maghrib dalam rangka menahan diri ya. Dari sesuatu yang sebenarnya di hari-hari biasa itu halal. Tapi untuk sementara di bulan Ramadan kita coba tahan. Ini penting. Kalau kita bisa menahan diri dari hal-hal yang halal, apalagi hal-hal yang haram harus bisa kita lebih kendalikan. Melatih disiplin dan bersatu. Ya. Biasanya dengan tradisi di puasa, ya, tadinya sebuah keluarga, sebuah teman jarang kumpul bareng, dipaksa kumpul bareng dengan buka bersama. Karena di situ memang ada kenikmatan.
Kebahagiaan orang yang puasa adalah salah satunya yaitu ketika berbuka. Makanya tidak salah kalau kita saat ini ya nunggu maghrib. Ya karena maghrib di bulan Ramadan merupakan waktu yang suka nggak suka pasti ditunggu oleh kita ya. Ya, walaupun mungkin setelah minum juga nggak pati ya doyan makan ya. Tapi tetap aja kita tunggu karena memang Nabi sendiri mengatakan itu kebahagiaan orang berpuasa ketika mendengar waktu maghrib tiba. Kedua, mencintai keadilan dan persamaan. Ada ya dalam nilai-nilai puasa, mencintai keadilan. Di sini keadilan terwujud karena baik yang kaya maupun miskin sama-sama dilatih untuk mengendalikan diri. Baik yang punya makanan atau tidak, baik yang punya pasangan hidup atau tidak, sama-sama diberi ujian yang sama, yang adil di bulan puasa, dari subuh sampai maghrib. Kemudian juga menumbuhkan perasaan sayang dan moral yang baik. Selama hati kita bersih dalam menjalankan ibadah puasa. Itu juga makna dari Idul Fitri ya, kembali ke fitrah. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak sungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah. Wa abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Tapi dengan Idul Fitri kalau kita berhasil melakukan tazkiyatun nafs, maka kita akan kembali seperti kullu mauludin yuladu ala fitrah, kembali dilahirkan dalam keadaan suci. Dari segi kesehatan, ya, ini dari nakes tentunya lebih paham ya. Pertama, membersihkan usus-usus, kedua memperbaiki lambung, ketiga membersihkan badan dari sisa makanan dan kotoran, keempat meringankan tubuh dari himpitan kegemukan. Silakan yang obesitas, kegemukan berat badan karena lemak. Hikmah puasa secara umum terbagi dua, yaitu hikmah rohani dan jasmani. Dari rohani, puasa mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Benar-benar melatih, karena yang biasanya halal dan baik boleh, di bulan puasa tidak boleh dari subuh sampai maghrib. Melatih kepekaan dan kepedulian sosial. Tentu dengan puasa kita merasakan bagaimana orang-orang di luar yang selama ini hanya untuk makan satu hari 2 kali mereka kesulitan. Yang ketiga tentu ini adalah sebagai sarana taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang paling privat, yang paling personal. Hanya Allah dan kita yang tahu apakah kita puasa atau tidak. Karena tidak akan terlihat penuh secara lahiriah. Berbeda dengan ibadah sholat. Secara lahiriah terlihat. Ibadah zakat juga terlihat. Haji apalagi ya, sangat terlihat. Tapi puasa itu adalah ibadah yang paling privat, yang paling personal. Dan Allah sendiri mengatakan ibadah puasa untukku ya. Karena memang sifatnya sangat hablum minallah. Kemudian yang kedua, hikmah puasa dari aspek jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita. Hikmah kesehatan ibadah puasa, menurut Dr. Agus Taufikur Rahman, salah satu ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi MPKU ya, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Pertama, memberikan kesempatan organ lambung beristirahat. Kedua, terhindar dari sakit mah. Ketiga, terhindar dari kegemukan. Keempat, meningkatkan kekebalan tubuh. Kelima, hipertensi bisa lebih terkontrol. Makna spiritual puasa. Pertama, membiasakan orang untuk bersabar dan menguatkannya. Ya. Bersabar. Ini dilatih puasa saat bersabar menunggu maghrib. Ya.
Walaupun mungkin tadi di kos, ya, ada yang di kos, di kamar sendirian, nggak ada orang lain yang melihat, bisa saja mbaknya tadi itu minum, nggak ada yang tahu kan. Tapi melatih kesabaran kita, ya walaupun nggak ada orang lain, tapi kita yakin Allah melihat. Kita bersabar menunggu waktu maghrib. Dan puasa tidak ditujukan untuk menyiksa orang. Salah satu buktinya yaitu kita disunahkan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Artinya tidak boleh menunda berbuka jika memang sudah waktunya. Itu artinya puasa tidak dimaksudkan untuk menyiksa orang. Berbeda dengan puasa tadi, puasanya umat lain. Ada yang puasa hanya sahur aja, tidak ada makannya. Jadi sama aja ya, puasa 24 jam. Kemudian mengajarkan pengendalian diri. Pengendalian diri terutama ya, kalau ke jenjang nafsani, kita bisa mengendalikan diri, misalnya mulut kita untuk ya kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya, kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Itu akan lebih selamat menurut Rasulullah. Atau juga pengendalian diri dari jari-jari kita ya, untuk menulis di medsos. Nggak perlulah menulis sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Apalagi membawa dampak negatif dan fasad atau kerusakan. Dan yang ketiga adalah makna spiritual menumbuhkan karakter ketakwaan. Karakter ketakwaan artinya adalah karakter ketaatan. Kita taat kepada Allah dari subuh sampai maghrib. Ya. Walaupun nggak ada orang yang melihat kita makan minum di kamar sendirian, di kamar kos kayak tadi itu, tapi kita tetap tidak mau membatalkan karena kita tahu Allah Maha melihat. Walaupun orang lain tidak melihat. Bisa saja kita membohongi orang lain, kita sedang berpuasa, padahal kita sudah batal. Tapi kita ini dalam rangka menumbuhkan karakter ketaatan atau ketakwaan. Ya, la'allakum tattaqun, agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, slide terakhir ya. Puasa dan pembentukan insan berkarakter. Oh iya betul ya, slide terakhir. Ramadan ya, sebagai spiritual exercise. Ramadan sebagai pelatihan ruhani yang paling ideal. Mengapa? Ya, karena disinilah kita pertama dilatih untuk jujur kepada Allah. Kita jujur kepada Allah, menjaga puasa kita. Yang harapannya tentu kejujuran itu juga diteruskan menjadi jujur kepada manusia. Ramadan sebagai spiritual exercise, pelatihan rohani. Ya, tentu ini adalah bulan yang sulit kita dapatkan di bulan-bulan lain. Katakanlah sekalipun kita puasa di Senin Kamis atau puasa Daud, nuansa spiritualnya tidak akan sama dengan bulan Ramadan. Tapi harapannya demikian, setelah Ramadan usai, Idul Fitri kembali ke fitrah, kita bisa menghadirkan suasana spiritual seperti bulan Ramadan. Ya artinya apa? Misalnya ketika Ramadan ke kita semakin gemar berinfak, ya harusnya dipertahankan setelah Ramadan. Atau Ramadan rajin mengaji, one day one juice, setelah Ramadan juga seharusnya itu menjadi budaya. Atau menjadi rajin sholat, setelah Ramadan juga harusnya seperti itu. Karena kalau tidak, ya la'allakum tattaqun tidak akan tercapai. Karena tujuan puasa la'allakum tattaqun, agar kamu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, presentasi saya sudah habis. Ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Ada pertanyaan? Kok namanya pengguna Zoom? Ada yang namanya pengguna Zoom. Oh, belum diganti. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan,
Saya kira waktu yang tersisa silakan bisa digunakan untuk tadarus, ya, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran jangan hanya baca Arabnya ya, tapi baca terjemahnya. Kalau kita baca Arabnya hanya dapat pahala akhirat, pahala ukhrawi. Pahala itu kan balasan. Kalau kita baca terjemahnya, kita akan dapat pahala dunia, pahala duniawi. Karena di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat mengantarkan kita hasanah di dunia wal akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga tetap semangat di 50% Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang la'allakum tattaqun. Setelah puasa, setelah Ramadan kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Silakan.